Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nanang di sini. Tentunya masih di channel Tekno Gadget Official. Okay, let's go. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mereview config terbaru dari Gcam Nikita 2.0, yaitu config Sony IMX700. Seperti biasa, saya di sini akan mereviewnya menggunakan HP kesayangan saya, yaitu HP Poco X3 NFC. Dan seperti biasa pula, kalian harus simak video ini sampai selesai, karena di dalam video ini terdapat password atau kata sandi untuk membuka file ekstra config-nya. Dan sebelum saya mereviewnya, saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi Gcam dan pemasangan config-nya. Untuk yang baru download, kalian bisa ikuti tutorial ini, dan bagi yang sudah mendownloadnya, kalian tinggal ekstra config-nya dan langsung saja pasang config-nya. Oke, let's go. Kita lanjut ke proses penginstalan aplikasi Gcam-nya terlebih dahulu. Oke, jadi ini dua file yang harus kalian sediakan terlebih dahulu sebelum kalian menginstal aplikasi Gcam dan memasang config-nya. Untuk yang pertama, aplikasi Gcam Nikita itu sendiri, dan yang kedua config Sony IMX700 by Tekno Gadget Official. Untuk kedua file ini kalian bisa download di link komentar yang sudah saya sematkan di bawah video ini. Oke, kita lanjut ke proses penginstalannya terlebih dahulu. Oke, kita install dulu aplikasi Gcam-nya. Oke, kita install. Oke, karena saya sudah menginstalnya di sini, jadi saya batalkan saja. Untuk kalian yang baru menginstalnya, kalian tinggal selesaikan terlebih dahulu proses penginstalan aplikasi Gcam-nya. Jika sudah kalian install, kalian langsung kembali atau keluar dari aplikasi CR Shipper dan langsung masuk ke aplikasi Gcam Nikita yang baru kalian install. Ini dia aplikasi Gcam-nya, kita masuk. Oke, kita sudah masuk di dalam aplikasi Gcam. Jika aplikasi meminta perizinan seperti ini, kalian pilih yang paling atas saat aplikasi digunakan. Oke, lalu izinkan. Baik, untuk memunculkan config, kita harus membuat folder config-nya terlebih dahulu dengan cara pilih tanda panah yang ada di atas ini. Kalian klik. Nah, setelah itu kita masuk ke menu settingan. Lalu kita scroll ke paling bawah, pilih konfigurasi, kita masuk. Setelah itu kita klik simpan. Lalu buat saja di sini bacaannya bebas. Berguna untuk apa? Untuk memunculkan folder config dari Gcam Nikita ini nantinya akan muncul di penyimpanan internal. Oke, jika sudah seperti ini langsung saja kalian tekan simpan. Oke, jika sudah, kalian langsung keluar dari aplikasi Gcam dan langsung masuk ke aplikasi CR Shipper untuk mengekstrak config-nya. Oke, kita masuk ke aplikasi CR Shipper. Ini dia config-nya Sony IMX700 by Tekno Gadget Official. Baik, kita klik. Lalu kita pilih ekstrak di sini. Setelah itu kalian masukkan password yang ada di dalam video ini. Password muncul di sudut kiri atas video ditandai dengan bunyi bel. Kalian harus simak video ini sampai selesai agar tidak terlewat passwordnya. Oke, jika sudah kalian masukkan passwordnya, langsung saja kalian tekan OK. Nah, maka config berhasil terekstrak, dan setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalam file tersebut ada dua config dengan format yang berbeda. Oke, kita masuk dulu ke file Sony IMX700 ini yang atas. Nah, ini dia config-nya, ada dua format ya. Untuk yang pertama format JPG dan yang kedua format YUP. Tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing. Untuk format JPG kalian bisa pasang jika level kamera 2 API kalian level full. Dan jika level kamera 2 API kalian level 3, kalian bisa memasang config yang berformat YUP. Oke, untuk cara cek level kamera 2 API kalian level 3 atau level full, kalian bisa download aplikasi kamera 2 API Probe yang ada di Google Play Store. Ini dia aplikasinya. Langsung saja kalian download. Setelah itu kalian buka aplikasinya. Nah, ini keterangannya. Level kamera 2 API saya level 3 karena saya memakai device Poco X3 NFC. Dan jika level kamera 2 API kalian level full, maka full itu akan tercentang dan level 3 itu akan X atau tanda merah ya, tulisan merah. Kurang lebih seperti itu. Jika level kamera 2 API kalian level 3, kalian memaksakan memakai format yang JPG, maka akan mengalami foreclose pada Gcam kalian.
Jika for close, kalian tinggal hapus data aplikasi Gcam-nya dan langsung ulangi masuk kembali seperti awal tadi. Izinkan semua aksesnya dan langsung saja kalian pasang config-nya dengan format yang berbeda. Oke, baiklah, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita pindahkan kedua config ini dengan cara kita tandai terlebih dahulu kedua config ini. Oke, setelah itu kita pilih tanda kotak yang ada di sudut kanan atas ini, lalu pilih potong. Setelah itu kalian klik yang atas ini. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kalian pilih memori perangkat. Lalu kalian cari folder Gcam, ini dia foldernya. Kita masuk ke dalam folder Gcam. Setelah itu kalian pilih yang paling atas config 7, kalian masuk. Setelah itu langsung saja kalian paste config-nya di dalam sini. Oke, kita paste sekarang. Nah, jika sudah, langsung saja kalian keluar dari aplikasi ZRzipper dan masuk kembali ke aplikasi Gcam untuk memasang config-nya. Oke, kita masuk sekarang. Nah, untuk memunculkan config, kita tinggal ketuk 2 kali di bagian yang hitam ini ya, antara tombol shot sama hasil foto. Kita ketuk 2 kali. Nah, maka folder config akan muncul dan kita cari config-nya Sony IMX700 yang YUP ya. Karena level kamera 2 API saya level 3 tadi, jadi saya memakai format yang YUP. Oke, kita cari config-nya. Nah, ini dia config-nya, Sony IMX700 YUP by Techno Gadget Official. Langsung saja kalian tekan. Setelah itu langsung saja kalian klik kembalikan. Oke, sekarang config sudah berhasil terpasang dan langsung saja saatnya kita review. Let's go. Oke, untuk review pertama kita main di mode kamera terlebih dahulu dengan posisi AWB nonaktif ya. Oke, baik. Kita cari pemandangan objek yang pas terlebih dahulu. Ini dia rinciannya. AWB masih nonaktif, HDR disempurnakan, dan skala rasio itu standar ya masih on. Oke, kita shoot. Baik, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, kurang lebih seperti ini hasil dari config Sony IMX700 by Techno Gadget Official. Untuk detail dan tajamnya cukup mantap di sini. Untuk warna langitnya juga natural dan warna hijaunya juga tidak terlalu oversaturasi. Jernihnya mantap dan dynamic range yang dihasilkan cukup luas di sini. Oke, sekarang kita tes dengan objek human. Untuk rincian kurang lebih sama seperti tadi, masih di kondisi AWB nonaktif. Baik, kita langsung shoot di sini. Oke, baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, selesai dan kurang lebih seperti ini hasil dari config Sony IMX700 by Techno Gadget Official di objek human di posisi AWB nonaktif. Untuk warna keseluruhannya ini lebih ke warm ya. Untuk warna kulit bisa dikatakan natural, aman. Warna langit masih tetap dengan kondisi aslinya yaitu biru, tidak terlalu over kali untuk warnanya. Warna hijaunya juga sangat estetik, jernih, detailnya mantap, dynamic range-nya luas. Sekarang kita tes di mode potretnya. Oke, kita geser ke mode potret. Baik, masih dengan rincian yang sama yaitu AWB nonaktif ya. Oke, kita tap, langsung saja kita shoot. Baik, kita tunggu saja prosesnya hingga selesai. Oke, kurang lebih seperti ini hasil dari config Sony IMX700 by Techno Gadget Official di mode potret. Untuk fokus yang dihasilkan atau blur yang dihasilkan di sini cukup rapi ya. Detailnya mantap, dynamic range-nya luas, dan untuk warna kulit masih aman. Masih dengan warna aslinya, tidak terlalu mencolok ya untuk warna kulitnya. Baik, sekarang kita tes mode malamnya. Oke, kita bergeser ke mode foto malam. Oke, baik, menggunakan objek human. Kita shoot. Oke, baik, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, kurang lebih seperti ini. AWB masih nonaktif ya. Oke, baiklah, kurang lebih seperti ini hasil dari mode malam di config Sony IMX700 by Techno Gadget Official. Oke, untuk warnanya cukup mantap, menyala, tidak terlalu oversaturasi. Di warna kulit juga masih di sama ya, di kondisi yang sama seperti yang tadi. Baik, sekarang kita tes dengan posisi AWB aktif. Oke, kita tes.
Kita kembali terlebih dahulu. Kita kembalikan ke mode kamera. Setelah itu kita aktifkan mode AWB-nya. Oke, ini dia rinciannya, skala atau rasio kita masih pakai di 4:3. Baik, kita shoot. Nice. Oke, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, baik, dan ini dia hasil dari config Sony IMX700 di mode AWB aktif. Untuk warnanya di sini mirip kamera Canon ya, teman-teman. Keren sekali. Untuk keseluruhan warna di sini lebih ke cool ya, teman-teman. Keren sekali, untuk hijaunya lebih cerah dan fresh. Rekomendasi sekali untuk objek human mengaktifkan AWB-nya. Baik, sekarang kita tes langsung ke mode potretnya. Oke, untuk rinciannya kurang lebih seperti ini. Retorsing wajah itu alami ya, tengah. AWB aktif, HDR disempurnakan, dan rasio masih di rasio yang sama 4:3. Oke, kita tes langsung. Oke, baik, kita fokuskan, langsung saja kita shoot. Oke, baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, teman-teman, seperti apa hasilnya? Dan ini dia hasil dari config Sony IMX700 by Tekno Gadget Official di mode potret. Untuk bokehnya cukup rapi, warnanya cerah, lebih ke seperti yang tadi ya. Untuk AWB aktif ini lebih ke cool dia, tapi ini keren sekali, mirip kamera Canon. Warna yang dihasilkan benar-benar jernih dan detail, keren sekali ya. Oke, sekarang kita tes kali ini ke mode potret, masih dengan mode potret ya, tapi kita bergeser dengan pindah ke tempat lain. Baik, kita shoot. Oke, kita tunggu saja prosesnya. Dan ini dia hasil dari config Sony IMX700 by Tekno Gadget Official di mode potret. Oke, untuk dynamic range yang dihasilkan cukup luas, HDR-nya sangat tajam dan detail. Untuk warna kulit cukup alami. Untuk di AWB aktif ini ya, kurang lebih seperti ini hasil dari config Sony IMX700. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini review config terbaru dari saya Digicam Nikita 2.0 di config Sony IMX700 by Tekno Gadget Official. Oke, baiklah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Oke, saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.